Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berkesempatan membahas tentang Karl Marx. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zainab dengan NIM 202011110036, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karl Marx dikenal sebagai filsuf, ekonom, jurnalis, serta teoretikus sosialisme ilmiah yang dipuja sekaligus dikecam di seluruh dunia. Lahir dengan nama Karl Heinrich Marx atau biasa dikenal sebagai Karl Marx, pencetus aliran filsafat Marxisme. Ini lahir di kota Trier, Provinsi Rhine, Prusia, Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Anak ketiga dari 9 bersaudara ini lahir di kalangan menengah. Ayahnya Heinrich Marx, seorang pengacara sekaligus aktivis di kala itu. Kedua orang tua Karl Marx adalah orang Yahudi, tetapi pada tahun 1816, tepat usia 36, ayahnya yang bernama Heinrich dibaptis. Karl Marx sendiri dibaptis pada usia 6 tahun bersama anak-anak lainnya. Tetapi sang ibu baru masuk Kristen pada 1825 setelah ayahnya meninggal dunia. Karya-karya Karl Marx antara lain tesis tentang Feuerspecht, Marx, Kemiskinan Filsafat tahun 1847, Kerja Upahan dan Kapital 1947, Prinsip-prinsip Komunisme, Engels 1847, dan masih banyak lagi. Yang saya ketahui tentang Karl Marx, salah satu pemikirannya terinspirasi dari kisah masyarakat Jawa. Marx menuangkan pikirannya tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial Eropa kala itu, tetapi juga inspirasi Marx adalah masyarakat Jawa. Meskipun begitu, Marx sampai ajal menjemput tidak pernah menginjakan kaki di tanah Jawa. Pada saat 1849 tinggal di London, ia berkesempatan membaca kisah dari sebuah buku yang tersimpan di British Museum London. Buku tersebut adalah The History of Java, karya Thomas Stamford Raffles, diterbitkan di London 1817. Adalah salah satu ruangan yang disukai Marx, dan disitulah Marx menyusun buku ekonomi politik yang berisi tentang kapitalisme yang berjudul Das Kapital. Karl Marx berpendapat bahwa sastra sebagai bagian dari sebuah institusi sosial yang penting di mana memiliki kesamaan dengan agama, politik, ilmu pengetahuan, dan pendidikan yang menjadi bagian integral kehidupan sosial, sehingga sastra berkembang sesuai dengan kondisi perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Marx mengembangkan teori sosial sastranya dengan menyatakan bahwa kegiatan manusia yang paling penting adalah kegiatan ekonomi atau produksi unsur-unsur materi. Dari kutipan Kurniawan 2012 ayat 40. Menurut Lefebvre dalam Habib 2007 ayat 3, pemikiran Marx muncul secara histori dalam mengelola alam. Sosiologi sastra Marxisme bukanlah sekedar sosiologi sastra yang menaruh perhatian bagaimana novel-novel diterbitkan dan apakah mereka mencantumkan kelas buruh di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan karya sensitif terhadap bentuk-bentuk aliran-aliran dan makna-maknanya. Namun, selain itu, ini juga berarti menangkap dan memahami bentuk-bentuk aliran, dan makna-makna tersebut sebagai produksi dari suatu sejarah khusus. Eggleton 2006. Sumber yang saya cantumkan antara lain kompas.com, channel YouTube Data Fakta, dan jurnal Yusria. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.